Saudara-saudari dimanapun berada, sahabat Bintang Terang Ministry menyapa. Dimanapun berada, kami senang sekali bisa berjumpa kembali dalam acara Bintang Terang Ministry menyapa atau BTM menyapa. Sahabat BTM dimanapun berada, mari ikuti acara tersebut. Saya pastikan kita semua diberkati ya oleh Tuhan dengan melimpah. Amin. Baik, sebelum kita memasuki pada materi hari ini, yaitu tentang 4 langkah iman, saya mau perkenalkan narasumber kita atau pembicara kita pada acara ini, yaitu Bapak Butet. Beliau dari Bandung. Beliau bertobat atau mengikut Tuhan pada tahun 1997. Beliau pelayanan di Kalbar ini dari bulan Agustus tahun 2001, sudah lama sekali ya. Nah, beliau pelayanan di Terang visi masyarakat ya di Pontianak dan sekitarnya, dan beliau juga pelayanan di Ketapang sangat lama juga Pak ya, sangat lama di Ketapang di gereja Betel Pembaharuan. Dan saat ini beliau juga terus melayani Tuhan ya dimanapun berada. Beliau juga ada channel YouTube Injil Terang Surga. Bapak Ibu bisa atau sahabat BTM Bintang Terang Ministry bisa mengunjungi channel beliau di channel Injil Kerajaan Surga, dan beliau saat ini memiliki visi adalah tentang pengajaran tentang kasih tentang tubuh Kristus. Baik, pada saat ini senang sekali Pak Butet bisa berjumpa dalam acara Bintang Terang Ministry menyapa. Baik, pada saat ini kita langsung saja kita akan mendengar apa sih langkah iman, atau di sini ada beberapa langkah. Tapi yang saya dapatkan hari ini tema di bawah ini adalah 4 langkah iman. Anda penasaran? Mari kita dengar dari pembicara kita. Ya, salam. Ya, salam. Di mana sebenarnya untuk pengajaran 4 langkah iman, saya juga belajar dari pendeta Ken Hagin juga, yang mungkin sudah ada terkenal ya. Jadi di sini saya membagikan lagi untuk pemahaman tentang pengajaran 4 langkah iman ini ya dengan lebih sederhana ya. Jadi 4 langkah iman ini ya. Jadi iman itu adalah sesuatu yang aktif ya, atau sesuatu yang harus kita kerjakan gitu. Nah, jadi iman itu bukan sesuatu yang pasif, bukan sesuatu yang mati ya, seperti orang yang hanya duduk aja seperti saat ini ya. Tapi iman itu adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang bergerak, sesuatu yang aktif ya. Karena itu ada suatu pengertian bahwa ada 4 langkah iman ya, supaya iman itu bisa hidup, bisa bekerja, bisa berdampak, bisa menghasilkan sesuatu. Nah, jadi 4 langkah iman ya. Yang pertama itu adalah memperkatakan ya, memperkatakan atau mengucapkan ya. Terus yang kedua adalah melakukan ya, melakukan apa yang kita ucapkan atau melakukan apa yang kita perkatakan. Terus yang ketiga untuk langkah iman yaitu menerima ya, apa yang kita lakukan kita akan menerima ya. Kemudian yang keempat, sesudah kita menerima itu namanya menyaksikan ya, artinya kita menyaksikan ya, menceritakan ya apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ya, sebagai kesaksian bagi orang-orang ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, baik, luar biasa ya, pemaparan yang singkat padat. Nah, ini yang pastinya membuat
sahabat-sahabat bintang terang ini sangat penasaran ya, dari 4 langkah iman tadi yang dikatakan, ada apa saja sih 4 langkah iman tadi sudah dijelaskan ya, saudara-saudari dimanapun berada. Nah, dikatakan tadi adalah mengucapkan. Nah, pertanyaannya nih Pak Butet, Ya. kenapa sih iman ini harus kita ucapkan? Jadi iman itu ya, yang paling pertama iman itu harus kita ucapkan Pak, harus kita perkatakan gitu. Ya. Baru iman itu akan bekerja, dia kan baru aktif gitu. Nah. Ya kan Pak? Ya. Nah, itu dasar ayatnya itu Pak, yang itu ada di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Nah, di mana saya enggak secara ayat ini tapi secara umum ringkas saja, dikatakan bahwa kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, ya mengaku dengan mulut, kemudian percaya di dalam hati, ya kalau kita percaya di dalam hati Yesus adalah Tuhan, itu kita dibenarkan Pak, itu baru dibenarkan, artinya kita disebut orang benar. Tapi kalau kita mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, kita diselamatkan. Jadi dibenarkan dan diselamatkan itu ada tahapnya Pak. Kalau kita dibenarkan itu belum tentu kita diselamatkan. Kita bisa dibenarkan, tapi belum tentu diselamatkan gitu. Oh iya. Tapi kalau kita diselamatkan, pasti kita dibenarkan. Iya. Nah, jadi firman Tuhan itu bilang kalau kita percaya di dalam hati, tapi kalau kita nggak mengucapkan dengan mulut, kita hanya dibenarkan. Tapi kalau kita ucapkan dengan mulut, kita diselamatkan. Nah, karena itu langkah iman yang pertama, kita harus mengucapkan, harus memperkatakan dulu gitu. Nah, selain itu juga di dalam Markus 11 ayat 23, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berkata sama gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Nah, Tuhan Yesus nggak bilang kalau kamu diam aja cuma di dalam hati kemudian gunung pindah, enggak, dia bilang. Tapi dia bilang kamu percaya di dalam hati dan kamu harus ucapkan, perintahkan, gunung itu akan pindah. Karena itu maka untuk langkah iman yang pertama kali kita harus memperkatakan, harus mengucapkan, yaitu apa yang kita yakini di dalam hati harus kita ucapkan. Wah, ini luar biasa ya. Artinya kita harus benar-benar menyatakan ya melalui ucapan kita kalau kita memiliki iman. Nah, melihat dari penjawaban tadi kenapa harus diucapkan. Nah, bagi umat Kristen nih Pak, anak-anak orang Kristen ya. Nah, ketika kita sudah mengucapkan, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, oke Pak. Kadang-kadang banyak orang Kristen itu punya iman Pak, percaya di dalam hati, tapi dia jarang mau ucapkan. Wah, dia ini banyak kejadian ya. Karena itu banyak orang Kristen mengalami kekalahan dalam kehidupan dia. Tidak berani memperkatakan. Jadi langkah yang kedua, ketika kita mengucapkan, ketika kita memperkatakan, ketika kita mengakui firman Tuhan, janji Tuhan, kita harus melakukan. Jadi ketika kita omong, kita berkata-kata, maka perbuatan kita harus sesuai dengan apa yang kita akui, apa yang kita ucapkan. Jadi kita harus melakukannya Pak. Melakukannya. Wah, luar biasa ya. Nah, pertanyaan nih Pak, sesudah kita mengucapkan apa yang harus kita lakukan tadi udah terjawab. Nah, pertanyaannya sudah kita melakukannya, apa sih yang terjadi? Apakah ada berkat atau tidak kalau kita sudah melakukannya atau memperkatakan tadi Pak? Dan ini apakah wajib nih bagi umat Kristen ini Pak untuk memperkatakan itu Pak? Nah, jadi ketika kita memperkatakan, ya kemudian kita melakukan, maka janji Tuhan itu akan terjadi. Kita akan menerima. Jadi kita akan menerima. Jadi kalau kita hanya mengucapkan itu sudah bagus Pak. Tapi kalau kita nggak melakukan, kita nggak bisa menerima juga. Jadi kita harus melakukan sesuai dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita akui, kita lakukan. Nah, sesudah kita melakukan dengan iman, kita akan menerima janji Tuhan. Menerima janji Tuhan. Nah, jadi sahabat-sahabat Bintang Terang Ministry dimanapun berada, jangan pernah takut untuk mengucapkan imanmu bahwa kita yakin saya pengikut Kristus ya. Ketika kita menyatakan bahwa saya mengikut Kristus,
artinya Anda percaya Tuhan. Bukan hanya saya mengaku Kristen saja ya. Kalau mengaku Kristen, semua orang bisa saja mengaku Kristen. Bahkan bukan Kristen pun bisa saja dia mengaku Kristen. Tapi pertanyaannya, harus ia juga mengakui percaya dan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Itu bagian dari iman, Pak ya. Nah, sesudah kita menerima, apa yang harus kita lakukan nih Pak? Buat sahabat-sahabat Bintang Terang Ministry ini dimanapun berada. Jadi sesudah kita menerima, artinya kita kan mendapatkan berkat Tuhan, ya kan? Mendapatkan jawaban doa, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan kelepasan. Nah, jadi sesudah kita mendapatkan berkat Tuhan, menerima kasih karunia dari Tuhan, kita harus menyaksikan, menceritakan kasih Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang, menyaksikan. Nah, apa tujuan kita menyaksikan ini? Yaitu supaya nama Tuhan itu dimuliakan dan supaya orang-orang boleh terbangun imannya. Ternyata begini ya, bisa ya, Tuhan tuh bisa nolong orang, bisa menjawab doa kayak gini ya. Akhirnya orang terdorong untuk melakukan tindakan iman, gitu, Pak. Nah, ini ya sebagai tambahan ada contoh ya. Ini dari hal tadi itu contoh di Alkitab, yaitu di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34 itu tentang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun ya Pak ya. Nah, 12 tahun, jadi dia sudah berobat kemana-mana, dia tidak bisa sembuh, bahkan dikatakan hartanya habis untuk dia berobat dan dia nggak sembuh-sembuh ya. Akhirnya dia mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membuat mujizat ya. Jadi ketika dia mendengar tentang Yesus, dia punya iman. Nah, dan kemudian dikatakan, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Nah, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Nah, sesudah dia berkata seperti itu, dia melakukan suatu tindakan, yaitu dia mendatangi Yesus. Nah, jadi waktu dia mendatangi Yesus, itu banyak orang mengerumuni Yesus ya. Dan kondisi dia itu sakit pendarahan. Nah, pasti dia butuh suatu perjuangan ya kan, untuk dia pergi dari rumah dia untuk mencari Yesus, kan dia harus berjalan. Dia harus melawan sakit penyakit dia. Nah, jadi dia sudah melakukan suatu tindakan dari apa yang dia ucapkan. Ada perjuangan. Jadi ketika dia mau ketemu Yesus, itu pun masih ada rintangan lagi. Banyak orang mengerumuni Yesus kan, tidak bisa kok saya mau ketemu Yesus langsung ketemu, tidak bisa kan. Banyak rintangan, tapi dia tetap berusaha Pak. Dia tetap berusaha, dia menerobos. Akhirnya dia seperti yang dia ucapkan, kalau saya jamah jubahnya saya akan sembuh. Dia lakukan Pak seperti itu. Dia pegang jubah Yesus, dan ketika dia pegang dengan iman, itu kuasa Allah mengalir menyembuhkan dia. Dia langsung sembuh seketika itu juga. Padahal kalau kita lihat, banyak orang berkerumun di dekat Yesus, tapi kok kuasa Tuhan nggak mengalir buat mereka? Karena mereka tidak punya iman, ya kan? Nah, jadi ketika dia pegang jubah Yesus, kesembuhan itu terjadi, dan Yesus merasa ada kuasa yang keluar di tubuhnya. Dia berkata, siapa yang menjamah aku, katanya kan. Akhirnya wanita itu mengaku dia bilang saya, dan dia bersaksi menceritakan sama orang-orang ketika apa yang dia alami. Atas mujizat. Jadi itulah contoh Pak. Dan yang kedua sebagai contoh adalah tentang waktu Daud melawan Goliat. Ini singkatnya aja Pak. Di dalam kitab 1 Samuel 17:45-51, di mana waktu Daud bertemu dengan Goliat, itu Daud memperkatakan dulu Pak. Dia bilang, pada hari ini Tuhan akan menyerahkan kamu kepada saya. Saya akan mencincang kamu. Wah, si Goliat panas dia. Kamu kecil begini, merasa saya raksasa kan? Merasa direndahkan. Merasa direndahkan banget kamu kan. Nah, jadi yang langkah iman si Daud ini sudah melakukan langkah iman Pak. Dia ucapkan, dia perkatakan itu iman dia ucapkan. Nah, ketika dia perkatakan itu, Goliat mendatangi dia. Mendatangi dia dan ketika Goliat datang, Daud bukannya takut Pak, bukan lari terbirit-birit tapi dia lakukan sesuai apa yang dia ucapkan. Dia datangi si Goliat dan dia ambil batu itu, dia umban, dia lempar. Sekali lempar itu kena langsung. Ketika dia kena ini langsung jatuh, langsung mati Pak. Dan dia datangi Goliat, dia ambil pedangnya, dia potong itu. Nah, itulah 4 langkah iman Pak, bisa membawa kemenangan bagi umat Tuhan. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Nah,
sahabat Bintang Terang Ministry menyapa dimanapun berada. Jadi kita jangan hanya mengaku orang Kristen, jangan mengaku kita memiliki iman, tapi kita harus memiliki iman, harus perkatakan dan ucapkan. Ada sebuah tindakan yang nyata yang harus kita lakukan di sini. Ya, jangan hanya, apa kamu Kristen? Ya, saya Kristen, tetapi tidak mau melakukan tindakan yang nyata. Nah, iman diperlukan sebuah tindakan yang nyata. Ya, jadi iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Nah, jangan sampai kita memiliki iman tapi iman kita redup dan mati. Nah, luar biasa ya penjelasan tentang 4 langkah iman ini. Saya yakin dan percaya masih banyak hal lagi yang memang harus dijelaskan ya. Tapi sahabat BTN dimanapun berada, ikuti terus channel Bintang Terang Ministry menyapa ini supaya saudara-saudari dimanapun berada ikut menyaksikan materi-materi atau pengajaran-pengajaran yang sangat luar biasa dari Pak Butet ini. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa ya. Nanti Bapak Ibu saudara semuanya bisa menghubungi nomor layanan kami di bawah ini ya, atau ikuti Facebook kami ya, Bintang Terang Ministry menyapa, Instagram kami BTM Ministry, dan channel YouTube kami Bintang Terang Ministry ya. Ikuti terus pelayanan kami. Baik, terima kasih atas layanan dan hari ini Pak, pelayanan yang luar biasa ya, yang sangat memberkati kami di tempat ini dan memberkati sahabat-sahabat Bintang Terang Ministry dimanapun berada. Akhirnya mari kita berdoa Pak ya. Untuk berdoa saya minta Pak Butet berdoa buat teman-teman kita sahabat Bintang Terang Ministry dimanapun berada hari ini. Oke, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami berdoa buat setiap orang, juga setiap umat-Mu yang saat ini sudah menonton channel pemberitaan firman ini. Berkati mereka Tuhan, lawat dimanapun berada, tambahkan iman mereka Tuhan, sehingga iman mereka boleh bertumbuh dan mereka boleh mempraktekkan firman-Mu dan boleh menerima janji-janji-Mu yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan mereka, dan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka, dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lagi BTN berakan bertumbuh berbuah hidup. Kemudian dahsyat luar biasa.